Jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu haqquz zalim wal mazlum. Hak-hak orang zalim dan orang yang dizalimi. Orang yang berbuat zalim ada haknya, dan orang yang dizalimi ada haknya. Untuk menyegarkan ingatan kita ulang sedikit apa yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan tentang dua jenis kezaliman. Yang pertama, zulmul insan li nafsih. Kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Semua kita ini pernah menzalimi diri kita sendiri. Jenisnya disebutkan oleh penulis wa yakunu dzalik bil kufri wasyirki wal ma'asi. Jenis kezaliman yang pertama ini, yaitu kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu jenisnya adalah kekufuran, kesyirikan, dan maksiat. Fa iza zanna al-insan bil kufri wasyirki wa mata ala dzalik la yaghfirullahu lahu abadan. Barang siapa yang menzalimi dirinya sendiri dengan kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan, lalu ia mati di atas itu, mati di atas kekufurannya, kemudian mati di atas kesyirikannya, kemudian mati di atas maksiat yang dilakukannya, la yaghfirullahu lahu abadan, maka Allah tidak akan mengampuninya selama-lamanya. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan kufur, syirik, dan maksiat. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang bermaksiat jika ia meninggal dunia dalam kesyirikan dan kemaksiatannya. Dan dia tidak akan mencium baunya surga. Allah Jalla wa'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dalam ayat yang lain, surah Al-Maidah ayat 72, di orang-orang yang menyekutukan Allah itu diharamkan baginya surga. Ini bahaya kesyirikan yang merupakan bentuk kezaliman manusia terhadap dirinya. Dan syirik ini akan selalu ada terus sampai dunia ini berakhir. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala berfirman, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah siapkan untuk mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalam neraka sa'ir itu selama-lamanya. Al-Quranul Karim
surah Al-Ahzab ayat 64 sampai 65. Apabila seseorang menzolimi dirinya dengan perbuatan maksiat, kemudian ia mati di atas maksiatnya, kemudian meninggal di atas tauhid, maka ia berada di atas kehendak Allah. Ada orang yang berbuat maksiat, tapi meninggal dunia di atas tauhid. Bedakan dengan yang pertama tadi. Ada orang yang meninggal dunia di atas kekufuran, kesyirikan, dan maksiat. Maka tidak akan diampuni dosanya selamanya. Yang kedua, ada orang yang berbuat maksiat dan meninggal dunia di atas tauhid. Dia meninggal dunia atas kemaksiatannya, tengah berbuat maksiat dia meninggal, tapi di atas tauhid. Bisa dipahami maksudnya? Iya. Tapi dia orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Kalau yang pertama tadi dipastikan orang-orang yang meninggal dunia di atas kekufurannya, kesyirikannya, dan kemaksiatannya, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya selamanya. Tapi orang yang berbuat maksiat dan meninggal dunia di atas kemaksiatannya, tapi ia meninggal dunia di atas tauhid, maka maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengazabnya. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan memaafkan dia dengan karunia-Nya. Nah, ini pentingnya tauhid. Ini perbedaan antara syirik dan tauhid. Ada pelaku dosa dan dia meninggal dunia di atas tumpukan dosanya, tapi dia mentauhidkan Allah. Maka urusannya diserahkan kepada Allah. Apakah Allah akan mengazabnya atau Allah akan mengampuninya? Di antara dalilnya adalah surah An-Nisa 48. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Supaya kita jangan bermudah-mudah. Kalau begitu saya berbuat dosa saja, yang penting saya jangan syirik. Toh juga Allah akan mengampuni. Coba lihat, perhatikan ayatnya. Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki untuk diampuni. Siapa orangnya? Tidak disebut. Supaya kita jangan bermudah-mudah menjadikan ini sebagai dalil. Yang penting tidak berbuat syirik. Saya melakukan dosa selain syirik saja. Jangan. Para jamaah sekalian, perbedaan antara ahli ibadah yang melakukan kesyirikan dengan orang yang bermaksiat. Ada orang ahli ibadah, tapi dia melakukan kesyirikan. Maka ibadah yang dilakukannya tidak ada maknanya. Dia berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang sudah meninggal itu. Mintanya ke siapa? Allah. Bukan kepada orang yang meninggal. Tapi orang yang meninggal itu dia jadikan perantara yang akan menyampaikan doanya kepada Allah. Karena asumsinya dia kan orang soleh nih. Ya, dia orang yang dekat dengan Allah.
maka saya jadikan dia sebagai perantara antara saya dengan Allah. Itulah kesyirikan. Ini perbuatan kita di masa lalu. Sekarang setelah kita ngaji, mudah-mudahan enggak lagi. Ya, taruhlah itu benar orang soleh. Tapi orang yang sudah wafat, dia tidak akan pernah mendengar doa kita. Apalagi ia mau mengabulkan doa kita. Orang yang meninggal dunia itu tidak bisa mengabulkan doamu. Karena dia nggak mendengar. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat nanti, orang-orang soleh yang di atas kuburannya kita meminta itu, yakfuruna bisyirkikum, akan mengingkari kesyirikan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah syirik. Dia ahli ibadah. Tercoreng semua ibadah yang dilakukannya gara-gara itu. Coba tanya yang lain. Mereka yang bergelimang dengan kemaksiatannya. Segala jenis maksiat dia lakukan. Kemudian tanya, adakah dalil dari Al-Quranul Karim yang menjadi alasan bahwa Anda berbuat maksiat ini dan itu? Dia akan mengatakan tidak. Ya, menunjukkan apa? Dia sadar kalau yang dia lakukan itu adalah sebuah dosa, sebuah kemaksiatan. Dia tahu itu. Kalau dia melakukan dosa. Maka itu sebabnya Allah jelaskan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Karena umumnya orang yang berbuat maksiat dia tahu kalau dirinya tengah melakukan kemaksiatan. Maka besar kemungkinan di akhirnya nanti dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang ini. Kita peringatkan dia dengan dalil, dia akan mengeluarkan 1000 dalil. Itu syirik loh. Oh tidak, ini dalilnya. Nah, gitu. Hatta kita berdoa di atas kuburan Rasulullah sekalipun. Karena para malaikat, para nabi tidak bisa mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa adalah hak mutlak tunggal. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa yang kita lakukan kalau kita pergi ke kuburan? Mendoakan orang yang meninggal. Bukan minta didoakan. Doakan orang yang meninggal dunia. Kemudian, yang kedua, jenis kezaliman zulmul insan li ghairi. Kezaliman seseorang kepada selainnya. Ya. Tadi kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Bentuknya kekufuran, kesyirikan dan maksiat. Sekarang yang kedua adalah kezaliman manusia kepada selainnya. Maksudnya selain kekufuran, selain kesyirikan dan selain maksiat. Jenisnya disebutkan oleh penulis, menzolimi seseorang bisa dari sisi menzolimi harga diri seseorang. Setiap kita kan punya harga diri. Manakala kita menzolimi harga diri seseorang, itulah kezoliman. Kemudian hartanya. Kita ambil harta orang tanpa hak.
Begitu juga darahnya. Artinya menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Maka itu adalah sebuah kezoliman. Zaman sekarang ini kan sedikit-dikit ya mati. Nyawa manusia itu di akhir zaman ini kok murah sekali gitu. Hanya tersinggung sedikit mati. Itulah tanda-tanda bahwa kita sekarang ini tengah berada di akhir zaman. Kemudian kezaliman jenis ini Allah tidak akan mengampuninya kecuali ia bertaubat. Ya, ia bertaubat. Kemudian wa yuradul huquq ilal mazlum. Jika kezalimannya itu bentuknya adalah mengambil harta orang, maka ia harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Pertanyaannya, kalau orangnya sudah meninggal, kepada siapa kita kembalikan itu? Kepada ahli warisnya pasti. Jika ahli warisnya juga kita nggak tahu, maka para ulama berkata, berijtihad, bersedekahlah atas namanya. Jika itu tidak mungkin kita lakukan, maka mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka yang pernah kita zalimi. Jika itu tidak mungkin kita lakukan, maka cari mereka nanti, kata para ulama, di padang mahsyar ketika semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan. Cari. Walaupun ibaratnya seperti kita mencari jarum yang hilang di tengah tumpukan jerami. Jika nggak mungkin kita lakukan, maka bersiap-siaplah amal kebaikan kita berikan kepadanya. Dan keburukannya diberikan kepada kita. Itu yang paling akhir. Oleh karena itu sebelum fase-fase itu kita lewati, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk meminta maaf setelah bertaubat kepada Allah tentunya, dan memohon maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, baik kezaliman kita kepada orang lain dalam bentuk harga dirinya, kita injak-injak, hartanya, atau darahnya kita tumpahkan. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan itu. Nah, mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk bermuhasabah. Ingat-ingat gitu. Kali ada yang nyelip dalam ingatan kita, oh si fulan. Di samping kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang dikemukakan oleh penulis adalah sebuah hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak itu akan diberikan kepada pemiliknya di hari kiamat. Hak-hak itu akan diberikan kepada pemiliknya di hari kiamat. Hak harta, hak harga dirinya Allah akan kembalikan kelak di hari kiamat. Bagian akhir, ini sudah saya sampaikan, hanya pengulangan saja. Kemudian bagian akhir dari pembahasan kita ini, apa hak-haknya sekarang? Ya. Hak orang yang zalim
dan hak orang yang dizolimi? Jawabannya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi, bantu dia. Faqala rajulun, seseorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Kami akan membantu, saya akan membantu orang yang dizolimi. Ini umum. Ya, ini di zaman sekarang juga udah nggak ada, Pak. Sabda Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu saudaramu yang dizolimi dan yang berbuat zalim. Ada yang nanya, ansuruhu idza kana mazluman. Saya akan membantu jika ia dizolimi. Ara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruh? Orang yang berbuat zalim itu bagaimana cara kami membantunya? Kalau yang dizolimi, yang dianiaya itu gampang. Kita bisa paham bagaimana cara kita membantunya. Tetapi orang yang berbuat zalim kepada orang itu, bagaimana cara kita membantunya? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, cegah dia dari kezalimannya. Cegah dia. Sesungguhnya itu yang dimaksud dengan menolongnya. Cegah orang yang berbuat zalim itu. Kemudian yang kedua, diperintahkan seorang hamba di kuburnya untuk dicambuk 100 kali cambukan. Ini dalil nyata para jamaah sekalian bahwa azab kubur itu ada. Tentang azab kubur itu nyata adanya. Diperintahkan untuk seseorang yang berada di dalam kuburnya untuk dicambuk 100 kali cambukan. Falam yazal yas'al wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidah. Lalu ia minta-minta sampai diringankan pukulannya menjadi 1 kali cambukan. Dari 100, kemudian ia minta-minta sampai diringankan pukulannya menjadi 1 kali pukulan. Kemudian pamtala'a qabruhu alaihi naran. 1 kali cambukan itu menyebabkan kuburannya penuh dengan api. 1 kali cambukan penuh dengan api. Kebayang nggak yang 100 kali tadi? Ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu nyata adanya, para jamaah sekalian. Agar kita lebih khusyuk berdoa di akhir sholat kita. Kenapa aku dicambuk? Atas dosa apa aku dicambuk? Nah ini. Maka dijawab. 1 dosanya, innaka shallaita sholatan bighairi tuhurin. Dulu kamu pernah sholat tanpa toharoh. Sholat enggak wudu. Yang kedua, dan Anda pernah melewati orang-orang yang dizolimi. Falam tansurhu, dan Anda tidak menolongnya. Nah ini dia hukumannya. Ya, pengen aman sendiri. Mau aman sendiri, udahlah bodoh, itu urusan lo. Ingat ini Pak, hadis yang mulia ini. Ya, kalau kita tidak membantu orang yang dizolimi, sementara kita mampu dan kita melihatnya, maka inilah
hukumannya, ya, akan dicambuk di dalam kuburnya 100 kali, kemudian dikurangi menjadi 1 kali karena dia tidak menolong orang yang dia lihat tengah dizolimi. Itulah pembahasan akhir kita para jamaah sekalian. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah hadis agar kita lebih berhati-hati lagi terhadap perbuatan zalim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis hasan li ghairihi, ada 3 golongan manusia yang doanya diijabah. Doanya tidak tertolak. Da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya. Ucapan kita terhadap anak ini doa, Pak. Oleh karena itu, berucaplah yang baik-baik. Pertama. Yang kedua, golongan manusia yang doanya tidak tertolak adalah wal musafir. Kemudian wal mazlum, dan doa orang yang dizolimi, wa in kana fajiran, walaupun orang yang kita zolimi itu orang yang orang yang durhaka, pelaku dosa, ya, papujuruhu ala nafsi, perbuatan maksiat yang dilakukan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia dizolimi dan dia berdoa, maka Allah akan mengijabah doanya. Bahkan dalam hadis yang lain, ittaqu da'watal mazlum, takutlah Anda dari doa orang-orang yang dizolimi. Wa in kana kafiran, walaupun yang kalian zolimi itu orang kafir. Orang kafir itu kita musuhi, kita perangi kalau dia memerangi kita, kalau dia memusuhi kita. Fa innahu laisa duna hijab, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab, nggak ada jarak. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin.